Gue tuh nggak pernah percaya ya cerita rumah tinggal, apalagi yang katanya cuma kosong sementara. Tapi ya setelah malam itu gue tuh sadar ada rumah yang sebenarnya nggak pernah kosong. Dan yang bikin gue kebangun tiap jam 2 pagi sampai sekarang bukan karena takut, tapi karena gue ngerasa masih ada yang manggil nama gue dari arah belakang. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Nah, ini horor lagi ya, misteri lagi. Ini buat kamu yang suka sama konten kayak gini, boleh banget di subscribe YouTube Kamek, di like, di komen-komen juga ya guys ya. Di share juga ke teman-teman ya, biar pada nonton gitu. Ini langsung aja ya, tadi itu adalah POV-nya dan ini yang mengalaminya ya. Jadi di sini gue bakalan kasih tahu kalian dan ceritain kalian, tapi ini POV-nya adalah gue yang mengalami ya. Jadi di sini nama gue adalah Ardi. Waktu itu umur gue 27 tahun dan kerjaan gue freelance. Jadi bisa kerja dari mana aja. Nah, jadi awal ceritanya tuh simple banget. Dimana ketika itu om gue minta tolong buat jagain rumah tua di desa. Katanya sih cuma seminggu. Itu tuh rumah peninggalan si mbah. Nah, belum sempet dijual nih rumahnya dan memang lagi kosong. Nah, ini tuh desanya terletak di Jawa Tengah ya, jadi bukan desa terpencil banget kok, tapi juga bukan desa yang rame. Nah, rumahnya tuh ada di ujung jalan, sebelah kirinya sawah, sebelah kanannya kebun. Itu tuh kebun pisang guys, terus depannya itu tuh jalan tanah yang kalau malam sunyi banget ya, sampai suara jangkrik tuh bener-bener kedengeran banget dan jelas banget satu ya. Dan di sini juga rumah Simbah itu bangunannya model lama ya, dan dindingnya tuh masih tembok yang tebal dengan plafon yang tinggi. Terus juga lantai ubinnya putih kusam dan pintu kayunya gede yang kalau ditutup bunyi duknya berat ya. Di sini om gue cuma bilang satu hal sebelum pergi. Kalau malam jangan buka pintu belakang. Biarin aja. Meskipun ada suara. Balik lagi gue di sini menceritakan ini gue sebagai Ardi ya guys ya. Jadi di sini gue ketawa waktu itu gue ngira cuma pesan orang tua yang kebanyakan nonton berita mistis ya. Biasa nih ya, memang kan kita nih kayak kalau kita memang nggak percaya hal-hal yang kayak gitu ya, itu tuh kayak apaan sih, ya ampun cuman nggak nutup pintu doang gitu ya. Dan banyak mungkin di antara kalian kalau udah dibilangin kayak gitu malah melakukannya. Nah di sini ya sebagai pembaca gue tuh langsung kalau ada satu larangan spesifik kayak gitu berarti ada sesuatu yang memang sengaja ditutup. Ini menurut gue. Bener gak sih? Dan di sini ya, ini nih awal-awal kejadian anehnya. Jadi pas malam pertama tuh masih aman ya. Malam kedua juga biasa aja. Sampailah ke malam yang ketiga. Itu di sekitar jam 1.40 di mana di sini Ardi juga lagi rebahan di ruang tengah. Terus juga lampunya cuma nyala satu. TV-nya mati dan kipas anginnya muter pelan banget. Terus di sini Ardi tuh denger suara ya kayak krek gitu loh, kayak suara kayu diinjak dari arah dapur. Asli, udah merinding banget ya. Di situ awalnya Ardi mikir paling cuma tikus aja. Tapi suaranya bener-bener teratur dan pelan gitu, kayak langkah kaki satu, terus dua, dan berhenti gitu ya suara langkah kakinya. Di sini Ardi nahan nafas, tiba-tiba tuh bener-bener sunyi banget suasananya dan 5 detik terus 10 detik dan setelah itu kedengeran nih suara lainnya, tok tok. Itu tuh pelan-pelan, suaranya pelan-pelan kayak jari lagi ngetuk meja gitu ya, kan tok tok gitulah. Di sini anehnya suara itu tuh datang dari arah pintu belakang. Wah, ngerinya. Di situ Ardi tuh baru keinget tentang pesan omnya. Jadi ketika dia buka pintu belakang ya, akhirnya dia tuh nyalain lampu dapur dan benar-benar semuanya normal, nggak ada siapa-siapa. Tapi begitu lampu nyala, tiba-tiba tuh suara jangkrik di luar tuh langsung berhenti total. Kayak ada yang pencet tombol mute gitu ya. Dan di sini ya sebagai orang yang baca nih cerita ini nih di sini gue suka nih bagian ini nih karena nggak maksa serem, justru karena kejadian-kejadian kecil otak tuh jadi ikut kerja nih. Dan menurut pengalaman gue pribadi ya sebagai penikmat cerita horor, satu detail yang selalu jadi tanda bahaya itu adalah suara alam yang tiba-tiba berhenti gitu, kayak langsung bam gitu kan berhenti. Dan sejak malam itu
setiap jam 1.30 sampai jam 2 pagi dini hari ya, selalu ada aja kejadian kecil. Kadang suara air keran netes, padahal si Ardi tuh udah nutup. Kadang bau tanah basah masuk ke rumah, padahal udah nggak ada hujan sama sekali. Nah, dia juga pernah dengar suara orang batuk pelan dari arah kamar kosong. Nah, yang bikin merinding tuh suara batuknya tuh suara batuk orang tua ya, kayak orang sepuh nahan sakit. Nah, si Ardi pun ya udah mulai tidur pakai lampu yang nyala dan selalu pasang headset biar nggak terlalu dengar suara sekitar. Dan sampai suatu malam tuh udah tuh ketiduran tuh dengan dia lampu nyala, dengan pakai headset gitu kan, akhirnya dia bisa tidur lah gitu. Nah di sini ya menurut gue bau itu tuh udah bukan cuma detail sensorik ya, tapi tuh udah kayak suatu petanda nggak sih? Jadi kayak ada sesuatu yang ngingetin kita nih ya kalau tempat ini tuh punya sejarah dan belum selesai. Dan di sini Ardi kebangun lagi guys karena suara bisikan, padahal dia udah pakai headset ya. Tiba-tiba ada yang ngebisikin pelan, deket banget sama kuping kanannya Ardi. Jadi bisikannya tuh kayak gini, Ardi. Nah di situ Ardi tuh langsung merinding ya, dan dia pura-pura tidur sampai nafasnya tuh dia tahan, dan suara itu bener-bener lanjut lagi. Suara tuh kayak gini, nambah nih ya. Tadi kan manggil Ardi doang ya, sekarang tuh Ardi kok tidur di sini. Nah di sini tuh nada suaranya tuh udah bukan jahat ya, justru malah kedengerannya tuh capek, kayak orang tua ngomel halus gitu. Dan kasur Ardi tuh ngerasain tekanan, kayak ada yang duduk di ujung kaki. Lo kebayang gak sih? Ya biasa kan kalau kita lagi tidur orang tua datang kutuk-kutuk suka duduk tuh ya di ujung kasur gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Dan bener-bener pelan tuh, dia tuh bener-bener nggak berani buka mata, tapi kupingnya tuh kedengeran jelas. Gila, gue merinding anjir ya. Dan suara kain diseret di lantai dan suara napas itu tepat di atas kepala dia. Nah, ada suara lagi nih, bisikan lagi nih. Kamar ini dulu bukan buat kamu. Lihat ya tuh, gue merinding cuy. Gue baru sekali-sekali ini gue merinding ya. Saat itu juga Ardi pun langsung baca doa sebisanya. Pada saat itu tekanan di kasur pun hilang. Terus juga bau tanah tuh perlahan memudar. Nah, begitu Ardi berani buka mata, di situ jam di HP udah nunjukin 2.17 dan pintu kamarnya dia kebuka sedikit guys. Nah di sini ada pendapat pribadi gue ya. Jadi bagian bisikan nama ini nih menurut gue pribadi adalah titik di mana cerita itu berubah jadi serius. Kenapa? Karena ketika sesuatu yang memanggil nama itu tuh udah bukan kebetulan. Bener gak? Ya spesifik gitu. Jadi di sini gue ngerasa ini tuh bukan teror yang agresif, tapi teror yang personal. Dan tekanan di kasur itu nggak perlu dijelasin panjang-panjang. Semua orang yang baca horor pasti langsung merinding di bagian ini, ya nggak sih? Gue aja merinding tadi bacain ya. Nah ini di sini juga ada nih, ini klimaksnya sih menurut gue. Jadi pagi harinya itu si Ardi tuh nelpon omnya dan dia ceritain semuanya, dan omnya Ardi tuh lama diem. Terus omnya itu bilang, di belakang rumah itu dulu adalah makam keluarga. Dipindahin tapi nggak semuanya ketemu. Jadi di situ Ardi tuh langsung pengen pulang hari itu juga. Jadi di malam terakhir ya, itu tuh Ardi beres-beres kan. Jam 1.50 nih guys, udah mulai nih. Listrik tiba-tiba mati, ya kan. Rumah langsung gelap total. Dan dari arah pintu belakang itu tuh benar-benar kedengeran ketukan keras gitu ya, duk 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 gitu. Jadi bukan pelan lagi nih. Terus suara itu tuh ngomong, kali ini tuh jelas banget, serak-serak gitu loh, dan marah cuy. Ini rumah saya. Nah loh ya, terus ketukannya tuh makin keras, jadi kayak ini rumah saya, ini rumah saya. Bener-bener sampai pintu kayu tuh bergetar. Di situ Ardi langsung lari ke pintu depan, dan begitu dia buka itu udara kerasa dingin banget nyamber mukanya si Ardi. Dan di teras Ardi ngelihat sesosok bayangan berdiri guys, bungkuk, aduh. Rambutnya panjang, kakinya kayak setengah masuk tanah. Gue merinding. Dan di situ tuh bener-bener dia cuma bilang satu kalimat guys. Kamu tidur di kamar saya. Nah loh,
tiba-tiba lampu depan nyala nih guys ya, dan bayangan itu hilang. Jadi di sini balik lagi ya, gue sebagai pembaca ya, di sini gue tuh nggak langsung takut. Yang gue rasain justru malah nggak enak, karena ceritanya tuh jadi soal kayak hak tempat gak sih? Pada saat sosok itu bilang ini rumah saya, menurut pribadi gue, kalimat itu tuh lebih serem daripada ancaman apapun. Besok paginya nih, si Ardi langsung pergi, nggak nunggu seminggu dia ya. Dan di situ omnya langsung jual rumah itu beberapa bulan kemudian. Tapi ceritanya belum selesai guys, karena sejak si Ardi pulang setiap jam 2 pagi di kamar kosnya sekarang selalu kecium bau tanah basah. Dan kadang kalau dia lagi setengah tidur ada suara pelan yang bisik-bisik dari belakang. Sekarang kamar ini juga bukan buat kamu. Hah? Wow, jadi waktu cerita ini nutup dengan gangguan yang ikut ke kos, di situ gue langsung sadar satu hal sih. Ini tuh bukan cerita tentang rumah angker. Ini tuh cerita tentang sesuatu yang merasa diusik dan belum selesai. Dan di sini gue ya sebagai pembaca, gue ngerasa endingnya tuh kuat banget karena nggak nyelesain apa-apa. Dan justru itu yang bikin cerita ini tuh nempel di kepala ya. Kira-kira kenapa nih ya? Padahal kan udah bukan tempatnya gitu ya. Udah di kosan gitu. Kenapa kok masih ngikutin gitu? Jadi kayak ceritanya tuh kayak bener nggak sih itu bekas makam keluarga di sana? Tapi kenapa harus ngikutin hantunya? Gitu kan, sumpah ini ngeri banget. Baru kali ini benar-benar gue pas ngebaca ini merinding gue ya. Gue ngebayangin pas nyumbo tanah itu sih, tanah basah itu gue langsung kayak ngeri banget guys. Jadi ceritanya seperti itu ya, dengan ending yang ngegantung kayak gini. Dan ya jadi kita bikin berpikir keras nih, kira-kira kenapa ya, ini ada apa ya gitu ya. Jadi buat kalian yang suka ya cerita-cerita kayak gini, boleh banget di subscribe YouTube Kamek, di like, di komen, dan di share. Sampai ketemu di Kamek cerita episode berikutnya. Bye. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.